Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan pada kalian puasa sebagaimana pernah difardukan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat 183 ini dapat diambil ilmu bahwa pernah disyariatkan puasa, tidak disebutkan secara tekstual Ramadan, atas atau kepada orang-orang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang kita ambil adalah faedah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan cara, dengan metode, dengan memahami kalau makanan yang halal milik kita tidak berani di siang Ramadan, karena memakan yang halal milik kita saja di siang Ramadan tidak boleh, maka pastinya artinya itu akan berdampak pada kehidupan kita di luar Ramadan, apalagi yang bukan punya kita. Kita takut puasa kita batal padahal tidak ada yang lihat. Kita takut dimurkai oleh Allah. Itulah takwa. Walaupun dengan definisi takwa yang sering saya sampaikan dan juga dengan rincian ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa, tapi saya tidak merinci, hanya saja metode bagaimana seseorang bisa bertakwa dengan puasa, yaitu makanan sendiri di siang hari tidak berani dimakan, istri sendiri di siang hari tidak berani dikumpuli, karena itu pelanggaran. Padahal tidak ada yang melihat dari makhluk kecuali hanya Allah. Merasa diawasi oleh Allah yang maha kuat, maha gagah perkasa, keras siksanya, membuat kita takut sehingga kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang, pada hari-hari tertentu, yaitu pada ayat 185 Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Definisi siyam ada pada ayat 187. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kalian yang sakit
yang masih ada harapan sembuh menurut perhitungan kemanusiaan. Sakit yang membebani dia kalau dia berpuasa, atau boleh puasa jika puasa itu membebani dirinya karena sakitnya atau menyulitkannya, bukan sakit gatal-gatal dan bukan sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, tapi sakit yang ada harapan sembuh dan betul-betul sakit, bukan cuma teriris sedikit. Aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan yang terserah menurut mazhab siapa seseorang sudah berada di dalam perjalanan, apakah 60-an atau 80-an atau 90-an. Kalau di Indonesia nggak ada kesepakatan urf, ya, nggak ada urf, nggak ada yang menyepakati kita keluar dari batu, nggak ada yang menyepakati kita ijtihad sendiri-sendiri. Maka kalau untuk orang Indonesia ini harus ada yang dipilih. Kalau enggak 60-an, 80-an, 90-an. Kalau Saudi, Mekah, Jeddah itu 80-an dianggap belum safar. Padahal mereka mazhabnya Hambali ke 60-an. Jadi mereka menyepakati belum safar. Lalu mereka berbuka yang sakit yang masih ada harapan sembuh, atau orang yang dalam perjalanan tadi berbuka, maka wajib baginya mengganti puasanya, puasa yang ditinggalkannya. Fa'iddatun, iddah sebilangan, sejumlah hari yang ditinggalkannya. Kapan? Min ayyamin ukhra, di hari yang lain di luar Ramadan. Maridhan dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal untuk memasukkan al-hamil wal murdi'u, orang hamil dan menyusui. Jadi orang hamil dan menyusui dimasukkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pada maridhan, yaitu sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada harapan sembuh. Orang hamil bisa melahirkan, berarti ada harapan sembuh dari hamilnya. Menyusui, ada harapan sembuh selesai dari menyusui, yaitu menyapihnya. Dimasukkan oleh Syafi'i dan Ahmad pada maridhan. Jadi kalau hamil dan menyusui menurut Syafi'i dan Ahmad dikategorikan maridhan, otomatis fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka jika mereka tidak berpuasa, wajib menggantinya qadahnya. Sa'iddah sebilangan sejumlah hari yang mereka tinggalkan di luar Ramadan min ayyamin ukhra. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, keduanya memasukkan hamil dan menyusui pada yutiqunahu, yaitu orang-orang yang berat melaksanakannya. Yutiqunahu itu tidak fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, al-hamil wal murdi' dikategorikan pada yutiqunahu, yaitu orang yang berat mengerjakannya. Lalu jika tidak berpuasa, cukup fidyatun ta'amu miskin.
Wallahu a'lam bishawab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih tegas lagi jika hamil dan murdi, hamil dan menyusui, yang membuat mereka tidak puasa itu adalah alasan anak. Jadi yang paling utama anaknya, atau boleh anaknya dan dirinya, tapi ada anaknya. Maka menurut Al-Imam Syafi'i selain mengqadha juga bayar fidyah. Maka kalau pernah dengar seperti ini, itu adalah qaul Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau cuma ibunya saja merasa nggak kuat, itu tetap fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat berikutnya adalah, atau kita bahas, seperti yang saya sebut tadi, maridun bukanlah sakit yang remeh. Misalnya seseorang sedang masak lalu teriris tangannya, lalu dia berkata, aku tidak berpuasa dan berbuka. Kalau kecantol kawat duri, kecantol madu, nggak puasa, enggak. Atau mungkin panuan gatal-gatal, lalu dia bilang saya tidak puasa, enggak. Tapi memang sakit. Di antara yang sering dialami manusia adalah demam. Itu masuk kategori sakit yang wajar. Dan jangan lupa sakit ada dua, sakit yang diharapkan kesembuhannya, maridun yurja shifa'uhu, sakit yang ada harapan sembuh, dan ada yang maridun la yurja shifa'uhu, sulit diharapkan kesembuhan yang menurut perhitungan kemanusiaan. Kalau yang sulit diharapkan kesembuhan yang mereka dimasukkan pada wa'alal ladzina yutiqunahu, yaitu fidyatun ta'amu miskin. Sulit diharapkan kesembuhannya. Dokter dengan sains yang dipelajarinya secara alami, dia mengatakan ini sulit diharapkan kesembuhan. Menurut kalkulasi, jika jumlah darah merah kalah dengan darah putih dalam sekian jam, maka asupan untuk nutrisi untuk anggota tubuh akan berkurang dan kehabisan. Dengan perhitungan medik bahwa tubuh ini hanya kuat 48 jam atau lebih atau sekian untuk tidak menerima, artinya jika tidak menerima asupan dia akan begini dan begini. Sama dengan baterai HP, ini kelihatannya tinggal sekian, jangan pakai internetan. Nah, itu kan kalkulasi manusiawi, susah diharapkan. Baterainya sudah selap, dicas saja tetap aja gitu, dicas lagi gitu lagi. Itu namanya perhitungan kemanusiaan. Namanya manusia kan, kadang-kadang yang divonis mati ya itu. Kalau ada yang seperti ini, dia masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua, au 'ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, di atas perjalanan. Saya mengatakan tadi, terserah saudara-saudara apakah pakai 60-an, 80-an, 90-an. Sejak tahun 2000-an memang ada buku terjemahan yang cukup menarik bagi sebagian mereka yang berpikir kritis, yang mengajarkan tentang tidak ada ukuran kilometer dalam safar. Tidak ada ukuran kilometer dalam safar. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa auraf itu kebiasaan yang
disepakati oleh orang umum, nggak perlu ulama, tapi tidak menyelisih Quran dan Sunnah, itu namanya urf. Jika kesepakatan itu berasal dari para ulama, namanya ijma. Jadi kalau dengar ijma itu artinya kesepakatan para ulama. Jika mendengar urf itu namanya kesepakatan siapa saja, tapi orangnya banyak. Seperti Saudi Arabia, Masjidil Haram, alun-alun Jeddah itu kita bilang alun-alun lah. Itu 84 km mereka menyepakatinya belum safar. Kalau pakai Hambali itu 60-an, 63 koma. Itu sudah safar, padahal itu 84 belum safar. Belum safar. Jadi di Indonesia nggak ada yang menyepakati. Siapa yang menyepakati sini malam sudah safar? Siapa yang menyepakati? Nggak ada yang menyepakati. Paling ijtihad DWDW. Karena ijtihad DWDW nggak berlaku uruf, nggak ada yang mengurufkannya. Ya harus pilih satu mazhab. Serah pokoknya 60-an, 80-an, atau 90-an. Kalau tempo dulu populer buku-buku SD itu 90-an pakai Syafi'i. Terserah. Kalau ada yang menggunakan uruf, saudara-saudara berhati-hati, karena nggak ada yang dipakati. Siapa yang dipakati? Nggak ada yang dipakati. Ijtihad JWJW. Sehingga kok Malang, wis Lawang, wis Safar, sing situ aran-aran sopo jare sopo wis Safar iki. Lho, karena memang nggak ada yang menyepakati. Akhirnya harus milih salah satu. Yang kedua, berhati-hatilah dari jika seseorang akan melakukan safar. Jika akan melakukan safar, lalu di pagi hari sebelum dia berangkat, menjelang sholat subuh, dia berkata kita tidak usah sahur karena kita akan menjadi musafir. Perkataan ini adalah keliru. Jadi jika seseorang besok di pagi hari setelah matahari terbit atau di waktu menjelang zuhur dia akan berangkat mudik atau pulang ke daerah tempat tinggalnya, lalu ketika menjelang adzan subuh sahur begitu kedengaran radio atau masjid mushola sebagian, lalu orang ini tidak makan sahur sambil berkata enggak niat puasa karena kita besok musafir, maka perbuatan ini keliru karena menyelisih ala safarin atau dalam perjalanan. Karena ketika dia berniat tidak puasa, dia itu belum mendapatkan keringanan atau rukhsah. Jadi dia di waktu menjelang adzan subuh, di waktu sahur itu dia belum ala safar, belum ada safar, belum berada di jalan. Karena belum di jalan, dia belum dapat keringanan. Yang dapat keringanan itu yang sakit. Ntar saya mau sakit kayaknya. Paham? Ini kayaknya gejala-gejala. Ya. Jadi menjelang adzan subuh bilang gitu ya. Nggak boleh. Ini kayaknya gejala-gejala. Nggak puasa. Dan bisa sehat. Paling-paling nanti sakit jam ini nggak boleh. Karena dia belum sadar. Makan saja, makan sahur pahala. Kalau memang nanti jam 9 sakit, silakan berbuka. Makanya terjemahannya. Lalu dia berbuka. Jadi menyelisih dalil, dia belum ada safar, dia belum mendapatkan keringanan rukhsah untuk berbuka. Kalau gitu kapan?
Ya kalau dia yakin sudah menjadi musafir, dia berbuka. Yang kedua, dalil kehati-hatian. Jika kita ingin pulang besok, bisa saja seseorang tertunda atau gagal pulang besoknya karena teknis atas izin Allah tentunya, mobilnya, tiketnya, pesawatnya delay 8 jam. Dari Abdul Rahman Saleh, dari bandara Abdul Rahman Saleh, kita tahu di delay 6 jam. Di delay 6 jam. Di delay 6 jam itu mau maghrib baru berangkat. Ya. Nah, ngapain dia siapa? Lama di delay dia naik Garuda, berangkat entar mau maghrib. Berarti dia mesti di Malang. Ayo, apa keringanan dia yang membuat dia diberi keringanan? Sakit? Tidak. Safar? Tidak. Tua renta? Tidak. Sakit tak diharapkan kesembuhan, sudah diharapkan kesembuhannya? Tidak. Hamil? Tidak. Menyusui? Tidak. Kenapa? Kenapa dia enggak puasa? Karena dia enggak niat sebelum azan subuh. Kalau begini, yang rajih adalah dia tetap menahan makan minum, tapi dia wajib mengqadha jika dia ketahui dia gagal berangkat di hari ini. Sama dengan seorang umrah melanggar, melanggar jima dengan parah, dia tetap disuruh. Dia tetap disuruh untuk menyempurnakan. Nanti dia daftar lagi, baru berangkat lagi untuk mengqadha umrah. Kalau balik ke Ji'rona dari miqat itu pendapat sebagian kecil, itu ijtihadi. Jadi yang dalam perjalanan mohon difahami. Yang mau pulang maksud saya keluar kota, tetap ada makan sahur, dapat pahala makan sahur. Sudah ketika dia melakukan safar, yakin dia musafir, silakan berbuka. Lalu dia berbuka. Buka. Jika seseorang musafir, apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Kalau pakai mazhab Ahmad bin Hanbal, bagusnya dia berbuka. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, lihat keadaannya. Kalau dia mampu puasa, dibolehkan dia, artinya disilakan dia berpuasa. Kalau dia merasa berat dengan perjalanannya itu capek, maka afdalnya dia dan sebaiknya tidak ada di antara orang-orang yang memegang salah satu pendapat lalu mencela orang yang melakukan satu pendapat, karena dalam Umdatul Ahkam, dalam Sahih Bukhari, dan mudah-mudahan Muslim juga meriwayatkan, karena Umdatul Ahkam adalah kumpulan Bukhari dan Muslim dari dalil-dalil ibadah. Sahabat melakukan perjalanan di bulan Ramadan, dan di antara sahabat ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Kata sahabat yang meriwayatkan, tidaklah dari kami yang berpuasa mencela orang yang tidak berpuasa, dan tidaklah yang tidak berpuasa mencela orang yang berpuasa. Ini rukhsah, keringanan dari Allah. Buka dosa kata-kata. Ada dalam Bukhari bahwa pernah terjadi, tentunya tidak saya rinci habis-habisan untuk saat ini. Pernah terjadi dalam satu perjalanan sahabat, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, dan tidak ada yang saling mencela.
umpama terjadi satu perjalanan dan sebagian puasa, sebagian tidak, mudah-mudahan bisa niru sahabat untuk tidak saling mualah kuat. Karena saya pernah punya pengalaman naik kapal laut dulu. Pada saat naik pesawat itu paling mahal dan paling bergengsi. Di kapal laut yang penuh AC, keluar pun kena desiran angin. Kapal laut, ya, dulu bahkan Tampomas, Rinjani, Sini, Solo. Ada yang meletup, gini aja nggak puasa. Di kapal kita di dalamnya ada AC, apalagi kelas 1. Tidurnya enak, apalagi yang di kelas. Keluar kapal desiran angin sejuk, enak. Maksudnya nyaman. Gini aja nggak puasa. Untung yang digituin tidak balas. Kamu tahu nggak rukhsah itu? Jadi kita tidak saling mencela. Mudah-mudahan itu yang lebih selamat dari sisi akhlak dibanding membicarakan puasa atau tidak puasa. Ya. Itu masalah salat. Berikutnya ada wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ayat ini kata Ibnu Abbas, kalau dilihat dari sisi sejarah, maka puasa ini mempunyai dua periode. Periode pensyariatan, namanya marhalah takhyir. Periode boleh milih. Artinya di awal-awal disyariatkannya puasa, dibolehkan tidak berpuasa, tapi bayar fidyah. Tentu berpuasa lebih baik jika kita tahu. Itulah makna wa'adal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Asalnya jika dilihat dari dan wajib bagi orang yang berat melaksanakannya. Kaget adanya puasa Ramadan sebulan 29 atau 30, kaget. Boleh nggak puasa? Pilih nggak puasa, bayar fidyah di awal dulu. Dan tentunya puasa lebih baik karena wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Namun periode boleh milih ini, boleh memilih antara tidak puasa dengan membayar fidyah dan berpuasa. Lebih baik itu gugur dengan turunnya potongan ayat, di antaranya fa syahidan minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir di antara kalian pada bulan itu, maka hendaklah dia menguasai bulan Ramadan. Maka terhapuslah boleh memilih antara tidak puasa dengan membayar fidyah dan berpuasa lebih baik. Terhapus itu maksudnya terhapus hukum boleh memilih. Keumuman redaksi ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu itulah yang diambil jadi dalil di antaranya orang tua renta. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu keumuman redaksinya diambil bagi asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira. Untuk tua renta atau perempuan tua renta. Renta adalah memang secara fisik, dilihat fisik. Karena ada orang umur 100 hari masih nyengir-nyengir aja. 100 tahun itu masih nyengir-nyengir, masih bisa lari. Biasa, dan puasa tak membebani. Artinya nggak menyusahkannya, susah, tapi ada orang umur 90, 80 sekian. Kayaknya sudah berat sekali, dicoba puasa.
kayak azab bagi dia karena tua kayak menyiksa. Gak mungkin kan dia mengqadha wong Ramadan aja gak bisa. Gak mungkin dia mengqadha. Ini masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Itu masuk wajib bagi yang berat melaksanakannya. Dari hukuman redaksi ini fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah, yaitu memberi makan miskin. Ukurannya nanti belakangan. Dan yang kita sebutkan di depan sudah keumuman redaksi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin juga dimasukkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah taala, yaitu al-hamil dan murdi, hamil dan menyusui. Beda ya dengan Syafi'i dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu masuk maridun yang fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, masuk juga di dalam yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Itulah dalilnya. Jadi kita ini mempelajari metode pendalilan, sehingga senang dalil kan. Wis makoni alhamdulillah undang orang. Berapakah fidyah? Fidyah itu ada dua dalam tulisan. Satu mud atau seperempat sa'. Pendapat pertama, satu itu maksudnya pendapat pertama adalah satu mud, atau itu artinya dalam bahasa lain seperempat sa'. Karena satu sa' itu ya 4 mud. Pendapat pertama adalah fidyah itu satu mud, dalam bahasa lain seperempat sa', karena satu sa' itu 4 mud. Satu sa' itu kalau pakai nggak saya sebut mazhab. Orang-orang Indonesia yang zakat fitrahnya 2,5 kilogram ya berarti 625. Artinya setengah kilo lebih dikit. Jadi yang zakat fitrahnya 2,5 kilogram, maka kalau dia membayar fidyah, berpendapat itu satu mud atau seperempat sa', berarti seperempat dari 2,5 kilogram, seperempat dari zakat fitrahnya. Kalau dia berpendapat dua mud berarti setengah sa'. Sudah dipahami 1 kilogram seperempat. Dia berpendapat satu mud, dua mud. Kalau yang zakat fitrahnya 3 kg ya hitung aja lah 1 mud dari 3 kg atau 2 mud dari 3 kg. Kalau zakat fitrahnya 4,16 kg, kan ada 3. Saya ngambil yang tengah, zakat fitrah 3 kg, 12,5. Untuk hati-hati. Untuk kehati-hatian 3 kg. Ada yang 4,16. Apalagi faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ada. Maksudnya lebih itu bagus. Dan kalau ditanya, ini pakai segini ini makanan siap makan harus beras saja. Ya itu tadi yang dibicarakan, ukuran-ukuran itu ukuran beras saja. Maka repot jawabnya kalau makannya siap makan kayak nasi bungkus.
larangan nasi bungkus. Bisa jawab. Untuk kehati-hatian kalau nasi bungkus itu ya untuk kehati-hatian. Itu 3 kali nasi berarti. Kayaknya repot jawab kalau nasi bungkus saya. Nah itu 1 bungkus. Kalau 1 mudek tadi beras 1 kilo. Beras 1 kilo berapa? 10.000. Beras 1 kilo 10.000. Berarti kalau 2,5 kilogram ya 25 ya. Kalau 1 berarti kalau 2 mut, nah berarti ya 12,5. Nasi punya saya 25.000, bahkan sama dengan 1 stok zakat fitrah. Repot dong kalau dihargai, kita kasih beras aja. Karena di buku-buku tempo dulu klasik nggak ketemu makanannya makanan siap makan, kan jawabnya sekarang repot. Lalu kapan seseorang mengqadha? Karena ada kata-kata min ayyamin ukhra, di hari yang lain. Apakah mengqadha itu langsung di bulan Syawal afdal? Tidak ada nas yang sharih tentang jika selesai puasa Ramadan kita disuruh mengqadha langsung. Tidak ada nas yang sharih terang, nggak perlu tafsir, nggak perlu pikir-pikir. Umpama tapi bukan. Umpama terang begini, tapi nggak ada. Maka barang siapa yang selesai keluar dari bulan Ramadan, hendaklah dia langsung mengqadha puasa yang ditinggalkannya, baru puasa Syawal. Nggak ada. Ada ketemu? Nggak ada. Yang buat bingung kan gara-gara man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri muttafaqun alaih. Siapa yang puasa Ramadan lalu mengiringinya, mengikuti puasa Ramadannya itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Mengiringinya, ini kalau pakai pagi kan panjang. Ada yang bilang langsung, jangan tunggu-tunggu, dan langsung berurut setelah hari raya Idul Fitri selesai, tanggal 2-nya sampai tanggal 7. Ada mazhabnya itu. Makanya kalau ditanya maksudnya qadha dulu, ya bisa-bisa aja. Akhirnya untuk kehati-hatian. Jadi bukan nas yang sharih, tapi kehati-hatian. Cek enggak duit utang, seakan ahli waris izin ya. Soma'an waliyu, menguasainya wali. Silakan mau langsung nggak masalah, tapi nggak perlu berlebihan bilang nanti kalau mati. Nah itu cuma kehati-hatian. Kenapa saya bilang nggak perlu berlebihan? Nggak mungkin saya ngomong asal-asal, nggak mungkin. Nggak perlu berlebihan artinya harus mau mari Syawal kudu qadha, pokoknya qadha. Saya bilang nggak ada nas yang terang jelas tegasnya qadha langsung. Yang ada justru puasa 6 hari bulan Syawal. Akhirnya kalaupun ada perkataan ulama syekh bulan itu juga beliau ini nggak menegaskan harus gitu, enggak. Cuma para pendengar atau pembaca yang pakai emosi mau dalil. Dalam Bukhari, Ummul Mukminin, ibunda kita tercinta, ibunya orang-orang beriman yang sangat kita cintai dan paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, sering mengqadha puasa Ramadan yang karena tamu, tanda petik ya. Tamu apa? Tamu bulanan wanita. Beliau mengqadhanya itu di akhir maksudnya
di bulan Sya'ban, bukan akhir Sya'ban, di bulan Sya'ban, ya di akhir ya. Karena Ummul Mukminin mengharapkan, bukan mengharapkan bahasanya, berjaga-jaga kalau Rasulullah SAW di rumah. Beliau tidak mau membuat Nabi kecewa. Lagi puasa wajib, ya alasannya di dalam sini. Kalau puasa sunnah tinggal dibatasi, kan kasihan suami kalau. Nah, pertanyaannya kenapa Aisyah pilihnya di bulan Sya'ban? Nah, rahasianya adalah karena Nabi dalam Sahih Muslim atau Bukhari Muslim, Sahih Muslim itu maksud saya redaksinya jami semuanya. Semua bulan Sya'ban dikuasai Nabi. Kalau pakai Sahih Muslim dan Imam Ahmad, semua bulan Sya'ban dikuasai Nabi. Kalau pakai Bukhari Muslim redaksi umumnya paling banyak puasa di dalam sebuah bulan bila di luar Ramadan bulan Sya'ban. Artinya Ummul Mukminin ini apa ya? Cerdas. Ya, Rasulullah suamiku ini modal. Ya, kalau puasa Sya'ban itu di bulan sebulan penuh, aku mau qadha ya di bulan Sya'ban aja lah biar mungkin disampaikan begini. Ya ibu-ibu gak usah terkejut. Saya ngomong gini karena ada yang terkejut. Ya. Dikasih tahu bahwa ini perbuatan Ummul Mukminin, ya masih ada aja sih. Tapi kalau mati duluan ya, gak usah nyalain saya. Itu perbuatan Ummul Mukminin. Jangan dilihat pendapat ulama berhadapan dengan Ummul Mukminin. Sudah singkatnya ngodok di bulan Syawal itu monggo. Gak usah repot. Masa Ummul Mukminin mau di ini, siapa dia, siapa kita, jauh dong. Langit, bumi, sumur, timur, dalam nggak ketemu jasa beliau dalam menghadapi suami yang berdakwah dengan penuh kesulitan. Kita ini apa yang mau monggo? Para ulama bilang Abdullah bulan Syawal lebih cepat lebih baik, monggo, bagus. Tapi tidak menafikan jika sebagian ibu-ibu, karena SMS kan banyak, Pak Ustaz, saya belum sempat memfoto puasa saya, sementara ini sudah akhir Rajab. Tahu puasa saya jumlahnya nih sekian belas hari. Gimana saya kok besar sekali? Nah, maksudnya nanti kalau mati enggak. Ummul Mukminin mengqadhanya di bulan Sya'ban. Ya silakan mau. Nah kalau ada yang nanya, kalau mengqadha bulan Syawal gabung sama mengqadha puasa Syawal ya. Wah ini fikih lagi nih. Ini fikih lagi. Walaupun ada yang membolehkan, ada yang menidakkan karena wajib sama sunnah gak ketemu. Ada yang mengatakan sunnah sama sunnah ya khilafiyah terlalu panjang. Saya masih sementara nggak memegangnya karena khilafiyah. Kan masing-masing punya dalil, ya masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Tahu dalil yang membolehkan apa dalilnya? Satu. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji. Kan bab nikah kita sudah lewatkan. Man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijah. Pemuda, siapa yang bisa ba'ah, artinya jima, tentu dengan kemampuan belanjanya, hendaklah dia kawin. Karena kawin itu bisa menahan pandangan dan membentengi, menjaga kemaluan. Siapa yang nggak bisa, artinya terhalang dari kemubah jima, apa karena misalnya ekonomi, fa'alaihi bis-shaum, isyarat sebelum salam, ya. Dulu umroh, isyarat sebelum salam, bahasa sebelum salam. Siapa yang nggak bisa, gimana bisa, cuma ada rintangan kayak ekonomi.
hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu bisa menjadi tameng, perisai dari zina, ya. Berarti kan puasa di situ kan asal puasa lah ibadah kan, apa golek-golek bijak, perisai. Berarti kan dua niatnya, gitu. Itu dari orang yang tasyrikun niyat, menggabungkan niat. Ini dalilnya. Apakah bisa dikiaskan? Wah sudah, nggak mau saya panjang-panjang. Ya. Kalau saya pilih ya saya sendiri-sendiri. Kalau ada yang memang mau puasa syawal dulu, monggo syawal dulu. Habis itu baru kok kotor. Monggo yang kotor dulu. Habis itu dapat baru syawal. Saya nggak apa-apa, itu wajib sama sunnah bukan wajib sama wajib. Ya, ya sudah kerjakan. Tapi kita tanya, apa ada di zaman Rasulullah orang mengkodok digabung sama bulan Syawal? Yang memboleh itu kan karena keumuman dalil yang saya sebutkan tadi. Itu pun masih sunnah sama sunnah, sunnah sama wajib, masih ada pembahasan wajib sama wajib. Tentu Allah yang tahu yang tepat. Maksud saya yang mana yang mau diamalkan monggo. Memang dari dulu saya ngajarkan kayak gini, monggo. Namun saya bilang kalau keliru, ada yang keliru ya keliru. Ada yang keliru ya keliru. Seperti orang tidak makan sahur, tidak niat puasa, padahal belum safar, kan keliru. Ya nanti kalau udah safar baru dia tidak puasa.